Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diuk Kadika Putra dengan NKM 223510808 dari mata kuliah dasar pemrograman mobile kelas E. Di sini saya akan menjelaskan dasar pemrograman JavaScript. Pertama, kita masuk ke pengenalan JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang dinamis dan berorientasi objek yang digunakan terutama untuk pengembangan web. Ini berjalan di sisi klien atau browser, dan dengan Node.js juga di sisi server. JavaScript mendukung berbagai paradigma pemrograman, termasuk pemrograman fungsional, berorientasi objek, dan imperatif. Dalam JavaScript ada array. Array adalah struktur data yang menyimpan kumpulan elemen dalam satu variabel. Elemen dalam array dapat berupa tipe data yang sama atau berbeda. Deklarasi dan inisialisasinya, let fruits, kita masukkan elemennya apel, banana, dan cherry. Di sini fruits adalah array yang berisi 3 elemen string. Lalu untuk akses elemennya, dalam array diakses menggunakan indeks yang dimulai dari 0. Jika kita menggunakan console.log fruits 0, maka outputnya sama dengan apple. Karena apple adalah indeks pertama dari elemen fruits tadi. Menghitung panjang array, menggunakan properti length untuk mendapatkan jumlah elemen dalam array. Console.log fruits length, maka outputnya sama dengan 3. Lalu ada operasi pada array. Yang pertama yaitu menambahkan elemen. Fruits.push orange, menambahkan orange di akhir array. Console lognya outputnya akan menambahkan orange di akhir indeks. Lalu menghapus elemen. Fruits.pop, menghapus elemen terakhir orange. Outputnya maka orange akan hilang dari elemen-elemen tadi. Menambahkan elemen di awal. Fruits.unsift, kiwi. Sintaks ini menambahkan kiwi menjadi elemen paling awal di dalam fruits tadi. Menghapus elemen di awal menggunakan fruit.shift. Lalu ada function. Function adalah blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Function membantu dalam memecah kode menjadi bagian yang lebih kecil dan lebih terorganisir. Deklarasi function berikut sintaksnya. Function greet name return hello plus name. Function ini menerima satu parameter nama dan mengembalikan string sapaan. Memanggil function menggunakan console log greet word, outputnya maka hello.word. Parameter dan argumen. Function dapat menerima beberapa parameter. Function add A dan B, return A plus B. Console lognya add 5 sama 10, outputnya 15. Function expression. Function juga dapat didefinisikan sebagai ekspresi. Const square sama dengan function x. Return x kali x. Console.log square 4. Hasilnya 16. Arrow function adalah sintaks yang lebih ringkas untuk mendefinisikan function. Diperkenalkan di ES6. Const multiply AB sama dengan lebih besar A kali B. Console log multiply 3 sama 4. Outputnya adalah 12. Function sebagai objek pertama. Function di JavaScript adalah objek, sehingga dapat disimpan dalam variabel, diteruskan sebagai argumen, dan dikembalikan dari function lain. Function outer function, return function inner function, console log hello from inner function. Outputnya hello from inner function. Lalu ada looping. Looping adalah proses yang memungkinkan Anda menjalankan blok kode berulang kali berdasarkan kondisi tertentu. Jenis looping yaitu ada for loop, while loop, do while loop, looping dengan array. Contoh sintaks dari for loop yaitu mengulangi blok kode dengan mendefinisikan variabel awal, kondisi, dan langkah. Sedangkan while loop mengulangi blok kode selama kondisi bernilai true. Sedangkan do while loop mirip dengan while loop tetapi blok kode dijalankan setidaknya sekali. Looping dengan array. Looping sering digunakan untuk mengiterasi elemen dalam array. Lalu ada asynchronous JavaScript. Asynchronous JavaScript memungkinkan Anda untuk mengeksekusi kode tanpa memblokir eksekusi program lainnya, yang sangat penting untuk operasi yang memakan waktu seperti pengambilan data dari server. Callback adalah fungsi yang diteruskan sebagai argumen ke fungsi lain, yang dipanggil setelah operasi selesai. Set timeout, console lognya this is asynchronous, menampilkan setelah 1 detik. Promise adalah objek yang mewakili nilai yang mungkin tidak tersedia saat ini, tetapi akan tersedia di masa depan. Promise memiliki 3 status, pending, fulfilled, dan reject. Lalu ada async atau await, adalah cara modern untuk menangani operasi asinkronus dengan cara yang lebih bersih dan mudah dibaca. Sintaksnya di bawah ini. Dengan async, fungsi akan selalu mengembalikan promise, dan Anda dapat menggunakan await dalam fungsi tersebut untuk menunggu promise lainnya diselesaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.